Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Darmawan Prasetyo di Nyantri Channel. Persiapan amat sangat penting untuk semua orang yang memulai sesuatu. Tanpa persiapan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan, ada orang yang sudah mempersiapkan dengan matang, kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, apalagi dengan orang yang tanpa persiapan. Sama halnya, apabila kita mau masuk pondok pesantren, maka kita membutuhkan persiapan yang sangat matang. Supaya nanti kita bisa betah atau kerasan di pondok pesantren. Persiapan sebelum masuk pondok pesantren ini sangatlah penting, karena kita harus pindah dari rumah ke pondok pesantren, yaitu ya sistemnya asrama, sama cuman berbeda, tapi agak berbeda sedikit. Di video kali ini saya akan menyampaikan ke sahabat-sahabat semua apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk pondok pesantren. Oke, berikut ini apa saja yang dipersiapkan sebelum masuk pondok pesantren. Simak video ini sampai habis supaya kita bisa paham dan mengerti. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika aku upload video lagi, kalian akan menerima notifikasinya. Yang pertama, persiapan mental. Kesiapan mental juga sangat penting untuk kita sebelum masuk pondok pesantren. Juga meluruskan niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sudah kejadian para santri itu pada nggak betah karena biasanya itu masuk pondok pesantren itu disuruh oleh orang tua. Sama juga halnya untuk orang tua. Terkadang orang tua itu kurang ikhlas, kurang rela untuk memasukkan anaknya ke pondok. Kadang mungkin rindu atau ya takut. Jadi ya sesuai dengan hadis Rasulullah, ridhollahu fi ridho walidaini. Jadi ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi untuk para wali santri itu sebaiknya ikhlaskan anaknya di pondok, supaya ketika anak ini menuntut ilmunya bisa bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Tips yang kedua adalah kesiapan fisik. Jadi sebelum masuk pondok pesantren kita harus mempersiapkan fisik atau mempersiapkan kesehatan kita. Belum masuk pondok pesantren sebaiknya kita periksa dulu ke dokter supaya kalau ada penyakit-penyakit apa kita bisa mengantisipasi. Selanjutnya, nomor 3, Al-Quran. Al-Quran ini sangat penting, bahkan wajib bagi kita semua yang ingin masuk pondok pesantren. Karena apa? Kita menuntut ilmu di pondok pesantren yang mana kita belajar tentang ilmu agama yang berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jika kita tidak membawa Al-Quran untuk menuntut ilmu di pesantren, sama aja kita berperang tanpa membawa pedang. Nah, dengan Al-Quran ini juga kita harus menyesuaikan apa yang diharuskan di pondok yang kita tempati. Kadang ada yang mewajibkan Quran sedang atau Quran besar atau Quran kecil. Kalau di pondok saya dulu, jadi Quran wajib itu Quran sedang, wajib untuk dimiliki itu Quran yang sedang. Nah, kalau misalkan mau Quran kecil atau Quran yang besar, itu nggak apa-apa dibawa. Karena kadang mungkin ada yang hafiz Quran, nah itu saya sarankan untuk membawa Quran kecil gitu. Jadi mudah untuk dibawa kemana-mana untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk persiapan keempat, yaitu peralatan sholat. Nah, peralatan sholat juga termasuk baju, sarung, peci, sajadah. Saya sarankan untuk membawa baju koko itu 4-5 baju, supaya ketika 2 hari sekali kita bisa ganti, jadi cucinya nggak terlalu sering. Nah, terus kalau sarung itu cukup sama 4-5. Peci itu bermacam-macam, ada yang peci seperti ini, dan seperti ini. Nah, tergantung dengan pondok yang kamu tempati. Nah, seperti di pondok saya ini wajib peci yang polos, hitam polos, karena biar semua rata. Dengan yang terakhir sajadah 1. Nah, itu untuk perlengkapan sholat. Persiapan yang kelima yaitu pakaian sehari-hari. Nah, pakaian sehari-hari ini meliputi pakaian dalam. Nah, pakaian dalam itu sebaiknya kita membawa 3, pokoknya sebaiknya kita membawa yang cukup untuk kita pakai selama 1 minggu. Misalkan ya berapa lah gitu, 12 atau
17 atau 18. Sudah pakaian dalam, baju kaos. Nah, baju kaos ini saya sarankan untuk membawa 7 sampai 8 baju karena kaos ini harus berganti setiap hari ya. Oke, selanjutnya celana hitam atau celana apa gitu, celana gelap. Itu saya sarankan untuk membawa 4 sampai 5 sama seperti dengan sarung dan baju koko tadi. Selanjutnya training sebagai pakaian olahraga. Sebaiknya kita membawa 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 celana. Juga biasanya di pondok-pondok itu ada latihan pramuka. Nah, kita juga diwajibkan untuk membawa baju pramuka, celana pramuka, ya semua perlengkapan pramuka. Nah, itu untuk pakaian sehari-hari. Yang keenam yaitu sandal dan sepatu. Nah, sandal dan sepatu ini wajib untuk kita semua bawa. Karena ya memang harus, kalau kita sekolah harus pakai sepatu, dan kita mau jalan-jalan kemana harus pakai sandal. Jadi kita ya wajib untuk dibawa. Saya beri saran untuk membeli sandal itu yang biasa-biasa aja gitu, jangan yang terlalu bagus, jangan yang terlalu mahal, karena kalau sandal itu rentan sekali hilang kan? Karena banyak orang yang berseliweran, kita nggak tahu, jadi mungkin ketukar atau apa ya. Jadi saya sarankan bawa sandal itu yang biasa aja, swallow atau apalah gitu kan. Yang ketujuh, perlengkapan toiletries. Nah, perlengkapan toiletries itu perlengkapan mandi. Apa yang harus kita bawa? Yaitu ya gayung, odol, sikat gigi, sabun, sampo, ya pokoknya yang lain-lain lah. Semua peralatan mandi sebaiknya kita bawa. Nomor 8, perlengkapan mencuci. Perlengkapan mencuci ini termasuk deterjen, ember, sikat, hanger, dan jepitan jemuran, serta pelembut pakaian, terus molto pewangi pakaian, pewangi. Nah, jadi ini penting gitu nah, karena ini untuk menjaga kebersihan kita selama mondok pesantren. Karena kalau kita nggak bersih, terkadang banyak sekali yang muncul di tangan ini gatal-gatal kan. Jadi kita kalau misalkan udah gatal-gatal nih, tidak konsen lagi mau belajar. Kita mau belajar, mau ngapalin sesuatu, garuk-garuk. Nah, sebaiknya kita tuh menjaga kebersihan. Mandi itu 2 kali sehari. Kalau mau 3 kali, 4 kali sehari nggak apa-apa, asalkan tidak di waktu sekolah atau waktu yang harus kegiatan pondok gitu ya. Jadi pokoknya jaga kebersihan supaya ya kita nggak gatal-gatal tadi kan. Kalau udah gatal-gatal nggak enak lah rasanya gitu. Yang ke-9, peralatan belajar. Nah, peralatan belajar pasti kita semua udah tahu kan, buku, pena, pensil, penghapus, tip X. Ya mungkin kalau ada latihan hot itu kita bawa pena hot. Terus ya kalau misalkan disuruh bawa tas ya bawa tas. Karena kalau dulu di pesantren saya ya, karena kalau dulu saya mondok di pesantren itu, kalau sekolah itu masuk kelas itu nggak bawa tas. Jadi di apa namanya tuh yang dendeng ditenteng ya. Jadi ditenteng bawanya kayak gini. Yang ke-10 itu peralatan tidur. Jadi peralatan tidur ini sudah tahu pasti, kasur, bantal, ya terus selimut. Nah ini yang wajib ini cuma 3, kasur, bantal, selimut. Nah kalau misalkan udah disediakan kasur dari pondok, ya udah kita bawa selimut sama bantal aja. Kalau misalkan udah sedia semua, ya udah kita terima jadi aja. Yang ke-10, perlengkapan makan dan minum. Nah perlengkapan makan dan minum pasti dong kita sudah tahu ya, seperti piring, sendok, dan gelas. Jadi kalau misalkan kalau kalian mau pakai sendok ya pakai, kalau mau pakai tangan sih lebih baik pakai tangan gitu. Cuman ya cuci tangan dulu sebelum makan supaya higienis gitu kan. Dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting untuk kalian semua yang ingin masuk pondok pesantren. Jadi semua barang yang kita sebutin tadi harus wajib kalian kasih nama. Di piring, di buku, di sendal, semuanya pokoknya dikasih nama supaya tidak tertukar. Karena yang saya bilang tadi rame, karena di pondok itu kan rame, kita nggak tahu gitu, kadang ketukar atau apa, atau kepake gitu kan, nggak sengaja kepake, kayaknya hilang, galau, ya gitulah. Jadi ya daripada kita nanti galau gara-gara kehilangan
sesuatu, ya memang kalau kehilangan tuh galau gitu. Kehilangan sendal maksudnya, kehilangan sepatu, kehilangan sepatu, kehilangan buku, wah ya pokoknya nggak enak lah kalau kehilangan tuh pokoknya. Ya udah, jadi dijaga gitu. Kalau udah sudah masuk pondok pesantren semuanya harus dijaga. Nah jadi intinya itu, semua barang harus dikasih nama supaya tidak tertukar. Kalau misalkan kita kehilangan barang terus kita ketemu, nah kita tahu kalau ini punya kita, kalau itu ada namanya. Oke, enjoy. Jadi semoga kalian semua yang menonton video ini paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Oke. Terus untuk kalian semua yang menonton video ini, mungkin adik atau kakak atau saudara atau temennya gitu yang mau masuk pondok pesantren, share video ini ke mereka. Oke. Supaya ini nggak nganggur gitu, nah bermanfaat gitu untuk kita semua, untuk kalian semua yang mau masuk pondok pesantren. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.